Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio kami Islamic Science Research Institute, pengelola dan pemilik data Twilight atau Rembang yang paling komprehensif di dunia. Data kami sudah sekitar 2.200 dan mencakup 5 wilayah benua, sejak dari New Zealand di selatan bumi sampai dengan wilayah Arktik mendekati Arktik dekat Kutub Utara ya. Jadi ini data kami adalah yang paling komprehensif di dunia. Saat ini saya akan mempresentasikan video berjudul Digital Forensics. Terima kasih sekali pada teman-teman di Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon Sianipar ya, Sianipar yang telah memperkenalkan ini terminologi ini digital forensic. Saya memang agak sudah lama mencari apa yang paling bagus untuk ini untuk analisis yang saya lakukan secara digital ini. Jadi ini ada sekali bagus sekali. Jadi terima kasih saya menggunakan istilah ini. Tapi tentu saja isinya lain. Kalau kedua pakar telematika dan apa itu digital forensics itu untuk keperluan-keperluan yang sangat mikro gitu ya, untuk keperluan mencari di mana titik-titik kunci dari apa itu pemalsuan yang menjadi kunci pemalsuan dokumen, misalnya ijazah dan sebagainya. Kalau saya lebih lebih makro karena ini untuk meneliti kehadiran fajar. Uh, Judulnya adalah pada 3 Juli 2023 fajar lahir di Al-Aqsa ya di Yerusalem itu 40 menit setelah azan ya, 40 setelah azan. Jadi ketika saat azan itu masih gelap gulita. 40 menit kemudian barulah fajar itu lahir. Nah, saya dari Islamic Science Research Institute. Apakah forensik itu? Nah, ini supaya eh, jangan ada yang bertanya-tanya kok menggunakan forensik. Ya betul. Forensik merefer pada aplikasi metode saintifik dan teknik untuk meneliti crimes atau kriminal ya, hal-hal yang kejahatan gitu, dengan dan menganalisa bukti-bukti ya. Itu dapat melibatkan berbagai macam bidang seperti forensik biologi, biologi forensik, forensik chemistry, chemistry forensik, digital forensik, forensik digital. Nah, ini yang saya lakukan, dan forensik accounting. Jadi misalnya untuk melihat misalnya ada money laundering dan sebagainya, itu digital forensics. Jadi memang apa itu banyak sekali cabang di penggunaan forensik digital forensik ini. Semua digunakan untuk mengungkap fakta-fakta dan menyelesaikan kasus. Ya, jadi dalam pengertian yang lebih luasnya, forensik berarti segala sesuatu yang berrelasi, berhubungan dengan legal proceedings. Jadi proses-proses legal, hukum, dan analisis dari evidence. Ya, ini legal evidence eh, eh, tentang kehadiran fajar itu kan sangat penting sekali dalam menentukan waktu ibadah. Itu hukum Islam itu. Jadi ini analisis evidensi itu sangat penting sekali. Maka dari itu saya pikir ini betul istilah yang sangat baik sekali, digital forensik. Kemudian, nah, objeknya itu saya mengambil data itu di sini. Jadi ini foto aslinya ini seperti ini. Ini ada tembok ratapan, ini Masjid Al-Aqsa ya. Al-Aqsa, tapi kalau ini sudah tentu saja ini sudah terang tanah ya, sudah terang tanah. Nah,
Kalau malam itu ini sinar-sinar ini mengganggu. Jadi yang data yang saya ambil itu adalah dalam kotak ini saja ini. Jadi ini saya ambil betul-betul saya memanfaatkan sains dan teknologi. Saya mengambil data ini berupa video dari tempat tidur saya. Saya sambil ngopi-ngopi, sambil mengerjakan pekerjaan yang lain, saya ambil ini kira-kira untuk 1 jam sampai 1,5 jam. Jadi ini daerah yang akan saya ambil. Karena fajar itu nanti akan kelihatannya di sini. Oke. Nah, ini saya lakukan pada 3 Juli 2023 lalu ya. Kemudian, nah sekarang saya akan tunjukkan sebuah video yang asli ya. Tapi ini video ini tanggal 13. Nah, ini adalah untuk memperdengarkan azan. Azannya itu terjadi pada, mudah-mudahan terdengar ini azan. Nah, ini. Jadi ini durasinya berapa ini? 9 menit tambah di sini 1 12 menit. Jadi kira-kira durasinya adalah 1 jam 21 menit ya. 1 jam 21 menit. Nah, kemudian mengapa saya tahu waktunya? Waktunya adalah terekam di sini. Tapi waktu ini pada 13 Juli 2023 pukul 8.16. Tapi ini adalah waktu computer time saya. Computer time saya. Jadi kalau di sana pada di kan zonanya berarti 4 jam. Jadi di sana pukul 4 lebih 3. Tinggal gitu aja, gampang dikurangi aja. Jadi di sana pukul 4.03, di sini pukul 8.03. Ya, jadi ini terus video ini jadi kalau tadi sejak waktu apa itu azan itu adalah pukul 4 lebih 5 menit. 4 lebih 5 menit. Karena itulah kira-kira pada saat fajar astronomis di sana, 8 saat matahari 18 derajat di bawah ufuk. Ini video ini terus. Kalau ini terus, nah ini udah mulai terang tanah ini, mulai terang tanah. Nah, oke, ini hanya untuk memberikan gambaran saja. Jadi ini video ini yang tanggal 13-nya ya. Sedangkan yang saya akan analisis untuk video yang sekarang ini adalah eh, tanggal tanggal 3 ya. Jadi 10 hari sebelumnya. Mengapa demikian? Karena pada saat tanggal 3 itu saya tidak sempat mengambil videonya itu eh, sejak matahari 18 derajat di bawah ufuk. Nanti akan saya tunjukkan. Tapi nggak apa-apa kan itu kan apa tuh nanti akan kita buktikan bahwa fajar astronomis itu tidak pernah ada fajar sodik itu terbit pada fajar astronomis itu intinya. Oke. Sekarang apa video itu? Video adalah sebuah serangkaian gambar yang bergerak. Biasanya sering dikombinasikan dengan audio, dengan suara yang memberikan informasi, yang menyampaikan informasi tentang storytelling, tentang cerita-cerita, atau tentang entertainment. Itu dapat direkam berupa stream atau generated digitally atau di generate secara digital. Nah, kemudian video itu terdiri atas multiple frames. Jadi frames itu sebetulnya foto lah, foto yang multiple. Multiple itu eh, banyak sekali lah gitu ya. Foto-foto yang banyak sekali yang di display itu dengan kecepatan yang dengan aduh ya apa tuh eh, perubahan yang dari taruh satu ke berikutnya itu dengan sangat cepat untuk menciptakan gerakan yang smooth, gerakan yang smooth. Jadi common common frames
rate itu apa rate-nya itu jadi dari satu ke dua dan itu biasanya adalah jadi gini, dalam satu detik itu biasanya ada 24, 30 atau 60 frames. Nah, jadi intinya adalah sebuah video itu sebetulnya adalah foto-foto lepas juga. Tapi dalam satu detik itu ada 30, saya biasanya ngambil yang 30 ya. Bisa 24, bisa 30, bisa 60. Saya ngambil yang biasanya 30. Jadi satu detik itu ada 30 foto. Satu detik. Jadi kalau tadi apa tuh durasi video itu 1 jam 20 menit, berarti kira-kira berapa itu? 80 menit, 80 menit dikali 30 itu berapa detik gitu ya? Satu detiknya ada 30 foto. Jadi coba ratusan ribu foto itu. Ratusan ribu foto. Nanti akan saya tunjukkan ya. Nah, jika durasi rekamannya kita 1 jam, ini kalau 1 jam saja ya. Kemudian itu berarti kan 3.600 detik. Dalam setiap detiknya ada 30 frames, ada 30 foto. Bayangkan, satu detik 30 foto. Sehingga nanti pergerakannya ketika diputar itu menjadi video itu jadi halus. Ya, seolah smooth gitu ya. Berarti kita harus mengelola ya deal dengan proses yang melibatkan 108.000 frames atau foto digital. 108.000 frames. Jadi ini adalah suatu betul digital forensik ini. Setiap setiap fotonya kita analisis kan gitu. Jika setiap frames foto itu terdiri, jadi foto itu kan terdiri atas kadang-kadang sampai jutaan piksel ya. Jika setiap frame foto terdiri atas 1 juta piksel saja, misalnya 1 juta piksel, maka kita akan melibatkan sekitar 108 miliar piksel. Miliar piksel. Jadi ini bukan main-main ini. Pekerjaan yang sangat rumit ini sebetulnya. Ini dinamakan image processing technology. Inilah yang dinamakan image processing technology. Nah, cuman kemudian kalau Dr. Rismond itu digunakan untuk anukan dokumen pemalsuan dokumen, ada proses kriminal misalnya ketika Jessica dituduh memasukkan sianida dan sebagainya itu kalau saya gunakan untuk ini untuk meneliti tentang kehadiran Fajar dari uh, itu. Jadi karena melibatkan 108 miliar piksel, jadi prosesnya harus smart, harus smart. Disitulah statistik, apa itu statistik itu misalnya sampling, kemudian analisis yang cermat lah itu diperlukan supaya kita bisa 108 miliar piksel itu bisa kita proses dengan baik lah gitu. Oke, video juga jika oke ini sudah ya, ini sudah ini maaf. Oke, nah anunya itu kira-kira begini. Jadi kalau yang tadi saya kotakin itu kan masjidnya ada di sebelah kiri sana. Nggak saya masukkan karena ada sinar yang akan mengganggu lah gitu ya. Jadi saya cuma ambil foto ini. Nah foto ini satu foto ya, itu ada 1.249 piksel ke sini. Ini 1.249 piksel. Yang ke sini ya 350 piksel. Jadi jumlah piksel dalam eh, dalam citra ini, dalam digital image ini adalah 380 kali 1.249. Ya. Cuman persoalannya dalam digital technology itu karena ini adalah uh, berwarna ya. Setiap pixel itu punya 3 kanal. Red, green, dan blue. Merah, hijau, dan biru. Merah, hijau, dan biru. Sehingga jumlah piksel sesungguhnya itu 350 dikalikan 1.249 dikalikan 3. Jadi seluruhnya adalah 1.311.450 piksel. Ya. Jadi kira-kira 1,3 juta piksel lah dalam satu ini. Karena ada 3 kanal. Nah, foto yang pertama ini, lihat ini. Ini nampaknya identifikasinya foto ke-27 diambil pada 4.34.15
pada saat itu posisi matahari 12,2 derajat di bawah ufuk. Lihat ini gelap gulita, gelap gulita. Jadi apalagi 18 derajat, apalagi 18 derajat kan. Kita subuh kita 18 derajat atau 20 derajat di seluruh dunia itu. Jadi saya lagi berusaha untuk meluruskan ini. Hei, Anda nggak punya data. Saya punya data dan ini saya analisis secara forensik, secara digital ini. Jadi ini foto pertama, foto nomor 27, pukul 4.34.15. Pada saat itu matahari 12,2 derajat di bawah ufuk. Ini gelap gulita. Kita nggak bisa ngelihat eh, pertemuan langit dan dengan daratan. Nggak kelihatan. Itulah yang disebutkan oleh eh, Al-Baqarah 187. Wa kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Makan dan minumlah sehingga terang bagimu, kamu bisa membedakan antara benang putih dan benang hitam. Ya, artinya bisa membedakan ufuk ini. Ini belum bisa, padahal matahari cuma 12,2 derajat di bawah ufuk. Jadi apalagi 18 derajat itu. Ini persoalan besar ini. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, tadi saya sebutkan bahwa satu dalam citra digital itu ada 3 kanal. Ada merah, ya ini sengaja saya berikan merah. Untuk foto yang tadi itu, yang tadi nomor 27 pada saat 12,2 derajat di bawah ufuk matahari itu, ini distribusi pikselnya begini. Jadi yang tertinggi itu katakanlah piksel nomor 20 ya. Jadi gini, kalau di sini berarti gelap, gelap itu berarti hitam, tambah ke sana tambah merah. Nah, ini itulah makanya kanal merah ini. Nah, kalau di sini hitam, tambah ke sana tambah biru. Nah, ini blue. Yang ini di sini dia kalau 0 itu hitam, kalau 255 itu hijau. Nah, itu. Nah, dalam oke. Jadi katakanlah ini yang paling banyak itu adalah foto katakanlah piksel nomor 20 ya. 20 itu ada 95 ribuan lah kira-kira gitu. Jadi dari sekian ratus ribu itu sekitar kan tadi 1,3 juta, tapi kan itu untuk 3 kanal. Berarti katakanlah sekitar 350 ribu lah ya. Jadi yang sudah 95 ribu itu di piksel ini. Begitu juga yang hijau ini adanya di sini. Yang biru adanya di sini. Kalau saya gabungkan semuanya, inilah yang dinamakan RGB. Jadi RGB itu penggabungan daripada ini. Jadi saya menggunakan RGB ini. RGB ini. Mengapa? Nah sekarang dari ketiga ini, karena ini ada 250, ini ada 250, maaf, 256, ini 256, yang ini 256 juga, maka kombinasi merah ini dengan hijau, dengan ini, itu jadi 256 dipangkatkan 3. Itulah sebabnya kalau kita beli komputer, itu ada bilang, ini bisa menghasilkan warna 16,7 juta warna. Itulah dari 256 dipangkatkan 3. Nah, inilah kombinasi itu adalah di sini. Nah, ini sudah RGB ini, yang hitam ini saya anukan RGB. Jadi kalau di sini adalah hitam, kalau di sana tambah putih. Nah, putih ya, karena ini sudah penggabungan ini. Nah, unsur-unsur warna itu kan kalau merah ditambah dengan biru itu jadi ungu. Ini ditambah ini jadi ungu. Kalau ini dengan ini jadi kuning, merah dan hijau jadi kuning. Kalau hijau dan biru dicampur jadi cyan. Tapi persoalannya kan kita mencampur ketiga ini. Yang hijaunya ada di sini, yang merahnya ada di sini, yang birunya ada di sini. Jadi ada begitu adalah itulah sebabnya ada 16,7 juta warna. Ya. Jadi itu konsep-konsep digital image itu seperti itu. Nah sekarang jadi tadi kalau tadi foto ke 27 kan, nah ini foto ke 79. Foto ke 79 ini fajar sudah muncul, yaitu pada saat waktunya adalah 4.42.55. Pada saat itu matahari minus 10,8 derajat. Jadi pasti fajar itu mulai munculnya ya di antara tanggal yang foto ke 27 dan foto ke 79 ini. Ya toh? Ya itu yang akan kita cari itu. Nah, jadi bagaimana kalau foto yang sudah seperti ini?
Nah, ini sudah mulai menyebar nih. Yang merahnya yang tadinya 90.000 sekarang cuma tinggal 40-an ribu karena yang lain-lainnya sudah menyebar ke sana. Yang tadinya banyak didominasi hotel hitam sekarang sudah menyebar ke arah merah. Yang hijau juga begitu. Yang tadinya berapa sekarang sudah menyebar ke sini. Jadi jumlah pikselnya kan tetap. Nah, ini juga yang seperti ini. Jadi kemudian berarti ada parameter yang penting untuk menentukan bahwa kalau fajar itu sudah muncul itu adalah spreadnya ini. Jadi kalau sudah dikombinasi ya, kombinasi RGB jadilah ini RGB. RGB. Jadi apa yang menyebabkan dia membedakan dia ini, membedakan bahwa kalau fajar itu sudah muncul, kalau ini sudah terspread, terdistribusi. Nah, distribusi itu kalau dalam sebuah populasi, alat pengukur distrib, measure of population spread, alat ukur untuk mengukur penyebaran populasi itu adalah standard deviation. Nah, ini tentu saja saya tidak bisa menjelaskan dengan detail pada itu karena itu di statistik itu. Silahkan baca buku-buku statistik untuk itu. Itulah sebabnya saya menggunakan parameter itu adalah parameternya adalah ini foto foto nomor fotonya, ini waktunya, yang ini standar deviasi itu ini 42, berapa nih 42,0, 41,9. Nah, jadi kalau dia semakin naik itu artinya semakin terang. Semakin naik itu semakin terang. Jadi ini kalau kita plot di situ begini itu ini semakin turun. Tapi begitu setelah fajar itu muncul dia akan naik secara eksponensial, secara eksponensial. Nah, kapan titik itu? Titik itu kemudian untuk melakukan itu saya melakukan pemodelan matematik. Nah, saya lakukan dengan pemodelan matematik dan didekati dengan fungsi polinomial. Kemudian kita cari titik titik ekstrimnya di mana? Ternyata titik ekstrimnya terjadi pada pukul 4, jadi pada foto 57 ya, pukul 4, 39:15 pada saat matahari 11,4 derajat di bawah ufuk. Jadi ini titik kehadiran fajar itu sini, 11,4 derajat. Tidak ada 18 derajat. Bahkan 12,2 derajat pun tadi kan masih sangat gelap. Ya kan? Kalau di sini sudah ini. Fajar itulah mulai muncul. Karena setelah ini kemudian terang, semakin terang, semakin terang. Nah, jadi kalau seandainya di Masjid Al-Aqsa tadi itu dikumandangkan azan pada pukul 3:54 karena itulah pada fajar astronomis kan 18 derajat di bawah ufuk itu ini pukul 3:58:44. Fajarnya itu baru muncul pada pukul 4:39:15 ini. 4:13, 4:39:15. Jadi berapa? 40 menit terlalu awal azan itu. Itu luar biasa loh. 40 menit. Jadi kalau Anda sholat setelah itu azan kemudian nunggu berapa? Mungkin 10 menit, komat. Jadi kan masih 30 menitan itu. Terlalu awalnya 30 menitan. Jadi fajar belum muncul. Jadi ini persoalan sangat besar menurut saya. Jadi ini ada banyak lain anunya ukuran-ukuran anunya. Jadi kalau kalau menggunakan 11 kalau menggunakan 18 derajat ya saat matahari masih 18 derajat di bawah ufuk. Itu kan anunya tesisnya seorang pastor Italia pada abad ke-16 tidak punya data pakai astronomical fajar astronomis itu, maka rentang antara kemunculan fajar dan sampai syuruk itu seharusnya 1 jam 39 menit 7 detik. Tapi ternyata fajarnya itu baru muncul pada ini, pada pukul 4, 39:15 sehingga rentang fajar yang sesungguhnya itu hanya 58 menit 36 detik. Jadi kan 40 menit terlalu awal. 40 menit terlalu awal. Ini persoalan besar, ya. Nah, kemudian saya melakukan verifikasi. Saya tidak pernah melakukan hitungan tanpa melakukan verifikasi. Karena verifikasi itu adalah double check ya, bahkan triple check.
double check, triple check. Itu harus diverifikasi. Ini verifikasinya yang saya lakukan. Saya taruh di sini aja. Ini foto aslinya. Tadi pukul 27 itu diambil pada 4:34:15. Ingat ya, tadi saya katakan bahwa dalam setiap detik itu ada 30 foto. Jadi saya harus betul-betul smart untuk memprosesnya. Tidak semua frame saya sampling, itulah statistik. Kita menggunakan statistik ya. Jadi foto ke-27 pada 4:34:15 saat itu matahari 12,2 derajat di bawah ufuk. Lihat masih gelap gulita ini. Makanya ini sudah RGB ya, ini RGB meskipun ini ya saya beri frame-nya itu warnanya ungu tapi ini sebetulnya RGB. Kemudian ini jadi untuk verifikasi pertama ini. Nanti kalau sudah fajar mulai muncul dia akan menyebar ini, akan menyebar ke sana. Nah, sementara ini adalah eh, jadi gini, pixel itu kan ada koordinat X-nya ke sana, jumlah apa ada sesuatu jumlah kolomnya tadi 1.300 berapa tadi, yang ini 350 kan, 1.200 sekian kan, 1.245 kalau nggak salah. Yang ini 350. Jadi kalau misalnya ada pixel di sini, ini ke sana berapa pixel, ke sini berapa pixel, itu namanya dua dimensi. Tapi ada kecerlangan langitnya, kecerlangan pikselnya, ya itu jatuhnya di sini. Nah, kalau yang terang seperti ini, dijatuhnya di sini nih. Oh, jadi inilah merah, apa yang putih seperti ini, mendekati putih kan, lampu ini lampu. Ini juga seperti ini ada lampu, ini lampu-lampu. Jadi yang terang-terang seperti ini adalah lampu-lampu tadi ini nih lampu-lampu ini. Jadi kalau nanti fajar sudah muncul, ini akan terangkat ini. Karena dia langitnya itu semakin terang. Langitnya semakin terang. Oke. Itu. Sekarang saya anukan satu tahap demi apa ya? Frame by frame sebetulnya ya, tapi tentu saja kita harus smart. Ini foto ke-27. Kemudian foto ke-31. Ya, ini belum menyebar. Ini belum kelihatan juga. Pada satu 12,1 derajat di bawah ufuk. Kemudian 12,0. Foto nomor 35. Foto nomor 39 pada saat matahari 11,9 derajat di bawah ufuk. 43, 11,8 ini masih belum kelihatan. 11,6. Nah, algoritma saya itu pada 11,4 karena apa? Karena kalau 11,5 menara ini masih belum kelihatan nih. Nah, ini pada 11,4 derajat di bawah ufuk, ini menara ini sudah mulai kelihatan. Itulah yang dimaksud dengan yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Al-Baqarah 187. Jadi inilah titik kehadiran fajar. Nah, bahwa kemudian ada orang yang mengatakan bahwa oh kalau gitu saya masih yang tadi sebelumnya dong, misalnya yang ini 11,5. Lihat bedanya waktunya. Dari misalnya yang ini ya 4:38, yang ini 4:39, cuma 1 menit bedanya. 1 menit itu kira-kira seperempat derajat saja bedanya. Jadi what is big deal? Nah, hanya seperempat derajat saja. Jadi tidak signifikan itu. Itulah yang dinamakan stochastic error. Stochastic error artinya kita menimbang badan itu tidak pernah sama. Menimbang badan misalnya 80,2. 10 menit kemudian kita menimbang jadi 80,4. Nanti di 10 menit lagi 80,0. Itulah stochastic error. Jadi ini adalah within the range of stochastic error ya, tolerable stochastic error. Oke. Jadi itu. Nah, setelah ini Anda ini lihat ini sudah mulai menyebar ini. Karena standar deviasinya sudah semakin besar. Kemudian ini juga semakin naik. Nah, ini sudah semakin terang, lihat. Tuh. Ini juga semakin menyebar. Jadi verifikasinya saya menggunakan dua. Ya toh. Tiga malah sebetulnya secara visual kita bisa melihat ini fajar, kehadiran fajar. Ini lihat ini kemerah-merahan seperti ini. Kemudian ini ada
Ini semakin menyebar, ini semakin memerah ini. Nah, jadi ini ada scientific, scientific. Anda tidak bisa bantah itu karena saya melakukannya dengan sangat detail, ya, dengan sangat detail. Jadi kesimpulannya begini, pada 3 Juli 2023 di wilayah Masjid Al-Aqsa, fajar muncul saat matahari pada sudut kedalaman 11,4 derajat di bawah ufuk. Tidak ada 18 derajat itu, ya. Kalau ada yang menganukan 18, bukan, saya beri videonya yang cukup panjang ya. Silakan tentukan di mana fajar muncul. Nggak ada 18 derajat. Tepatnya pada pukul 4:39:15. Sedangkan panggilan azan, ya lihat ya, saya balik ke lihat gini, tepatnya fajar muncul pada 4:39:15. Sedangkan panggilan azan resmi Masjid Al-Aqsa dilakukan pada 3:58:44 saat matahari 18 derajat di bawah ufuk. Ya, ya itu. Dengan kata lain, fajar sodik baru muncul sekitar 40 menit setelah azan. Apa ini enggak serius? Serius ini. Memang kemunculan fajar ternyata bervariasi setiap hari. Jadi kalau misalnya sekarang muncul pada saat 11,4 derajat, besoknya mungkin cuma 10 derajat bisa terjadi. Mungkin naik agak turun jadi 12 derajat, bisa terjadi itu. Tapi itulah yang namanya fakta alam. Dan saya melakukannya dengan sangat detail. Ya, saya melakukan analisisnya itu frames by frame. Ya, kemudian saya memiliki untuk Al-Aqsa ini ya, saya memiliki sekitar 30 hari hasil perhitungan kehadiran fajar di wilayah Al-Aqsa ini. Data mentahnya berupa video sehingga kehadiran fajar dapat disaksikan oleh semua orang. Seperti tadi, ya, akan saya presentasikan dengan detail satu persatu. Jadi ini satu hari, esok lagi satu hari, lagi terus ya. Untuk menunjukkan bahwa tidak ada itu 18 derajat. Tidak ada. Jadi memang di tempat lain ada yang 18 derajat, tapi itu akhirnya dalam populasi statistik itu kadang-kadang ada yang harus dianggap sebagai outlier ya, harus dianukan. Tapi secara umum itu saya dari 2.200 data yang saya miliki itu rata-ratanya ya. Ya karena mau tidak mau kalau terjadi populasi statistik seperti itu ya mau tidak mau harus dilakukan dengan dianalisis dengan statistik. Itu rata-ratanya adalah 12,5 derajat di bawah ufuk. Jadi kehadiran fajar itu ter apa tuh terjadi saat 12,5 derajat di bawah ufuk. Jadi tidak ada 18 derajat, tidak ada 20 derajat itu. Nah, banyak orang yang masih ngeyel saja bahwa Pak Tono itu tidak memperhitungkan kondisi langit, tidak memperhitungkan kondisi langit gimana? Jutaan piksel yang saya analisis itu dalam satu foto loh ya, jutaan piksel. Tadi kan 1,3 juta piksel. Kalau ratusan ribu frames itu berapa miliar tadi? 108 miliar piksel yang saya analisis itu. Ya tentu saja itu tidak bisa kalau dilakukan kalau dengan cara manual, tidak. Itu harus dilakukan dengan teknologi digital ini. Itulah saya namakan digital forensik itu. Ya, jadi kalau misalnya jadi jangan misalnya kemudian wah itu dapat sekian sih. Ya tengok dong anunya. Kalau cuma nebak-nebak doang ya. Kalau cuma tebak-tebakan ya nggak bisa lah. Coba analisis dengan sangat detail seperti yang saya lakukan. Ada verifikasinya, ada apa itu baru kita bisa boleh bandingkan apa tuh apple to apple gitu loh. Apalagi ada profesor yang cuma ngutip hasil orang lain di sini, ngutip hasil orang di sini, kemudian dia ngomentari saya, Pak Tono itu tidak memperhitungkan kondisi langit. Loh, pada miliaran piksel kan 108 miliar piksel yang saya perhitungkan itu semuanya. Oh itu bukan langit, ini kalau ini foto yang saya ini untuk background ini kan langit semua ini.
langit semua. Coba kalau satu frame ini aja ada jutaan pixel, ini berapa juta pixel? Apa berapa ratus miliar pixel kalau saya punya apa ratusan ribu frames. Jadi jangan cuma ngomong aja lah kalau nggak ngerti apa itu persoalannya, jangan asal ngomong aja. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.